Bumbu babu kasih babu abang hingga babu abang hidup pada pakai kongking pada kasih kita dalam batu kita bayar batu kita bayar batu pada babu ada bayar batu kita bayar gaya Bye.
Selamat sore teman-teman media. Selamat datang di Virtual Press Conference Cute by Dr. T. Senang sekali saya Sarah Sehan bisa hadir di sini di antara Anda semua menjadi host di momen yang sangat berharga ini. Pengumuman resmi hadirnya Cute by Dr. T di Indonesia kepada teman-teman media semua. Ini sudah hadir semuanya kan ya? Sudah ada semuanya di sini teman-teman media yang sore hari ini harusnya hadir di sini. Jangan sampai kelewatan karena banyak sekali keseruan di momen yang berharga ini. Good by Dr. T ini adalah produk kecantikan kulit yang dibuat khusus oleh Dr. Tompi, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik, dan juga Dr. Arti Indira, dokter spesialis gizi. Dan di kesempatan hari ini mereka berdua ingin berbagi kebahagiaan dan cerita pada kita semua tentang produk kebanggaan mereka ini. Pasti sudah pada nggak sabar semuanya. Nah, selain itu, di sini juga ingin berbagi berita yang sangat menarik nih teman-teman. Dr. Tompi dan Dr. Arti ingin mengumumkan Good Woman pertama untuk Good by Dr. T. Siapa dia? Nah, makanya teman-teman harus tungguin sampai akhir acara, sampai akhir karena semuanya akan diumumkan di sini. Apalagi kalau sampai akhir acara ini tetap ada di sini, akan ada hadiah untuk 10 orang pemenang senilai total 75 juta rupiah yang akan diundi di akhir acara. Semuanya wow banget. Seperti kulitku yang kinclong ini. Just in case you wondering, saya sudah coba loh, tapi itu nanti kita cerita ya. Anyway, isi form registrasinya juga harus lengkap, karena Good by Dr. T ini akan mengirimkan paket goodie bags ke alamat teman-teman yang tertera di situ. Jadi jangan sampai ketinggalan RT, RW, dan semuanya. Oke, langsung saja kalau begitu kita ke bintang utama untuk hari ini. Akan cerita tentang produk yang keren banget ini, Good by Dr. T. Siapa lagi kalau bukan Dr. Tompi dan Dr. Arti Indira. Dr. Tompi, Dr. Arti. Nah, halo. Nah, kan? Nah. Selamat sore, Teh. Juga semua teman-teman media yang sudah bisa bergabung dengan kita sore hari ini, terima kasih banget untuk waktunya. Terima kasih. Ya. Terima kasih loh aku sudah diajak bergabung di sini di momen yang sangat berharga ini ya. Pengumuman resmi sudah hadir Good by Dr. T di Indonesia. Mohon maaf tadi ada sedikit kebengongan di awal acara karena ya kita kan jauh ya. Satu di mana, tapi semoga lancar sampai akhir nanti ya komunikasinya. Oke, silahkan loh. Kita pengen tahu banget loh tentang produk yang keren banget ini yang sudah aku coba selama 1 minggu. Can you tell? Kinclong ya? Banget, lihat. Ini sebetulnya memudahkan atau mengincongkan sih kok kayak anak kuliah ya? Ini Teh Sarah kan kemarin sempat nyobain ya? Udah 1 minggu. Sudah seminggu kalau kurang lebih ya. Hampir seminggu. 1 minggu? Oke. Apa perbedaan signifikan yang dirasa? Perbedaan aku tuh jadi dia bukan bercahaya, glowing, kinclong ya, semakin cerah mungkin ya, karena kan saya kan di sini kan pagi keluar bawa jalan anjingku, sore keluar lagi, dan di sini kan banyak jalan di luar kena matahari,
tapi setelah pakai produk ini bukan iklan, bukan apa ya, I'm really telling you yang lagi ada di sini teman-teman media, bahwa baru 2 hari aja sudah berasa lebih bersinar, tapi nggak jadi bikin beda warna kulit, misalnya mukaku sama leherku atau badanku nggak tiba-tiba jadi putih atau gimana gitu. Jadi kinclong aja. Saya lihat gitu deh. Terus produknya nggak lengket. Nah mungkin bisa diceritakan langsung deh Dokter Tompi sama Dokter Arti, karena I'm so in love. Oke, so kita share ya. Jadi Gyut itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Aceh sebenarnya ya. Kalau di bahasa Aceh tuh levelnya gut gitu ya. Artinya baik, bagus gitu. Nah, kebetulan kita nyari padanannya. Wah, ada nggak ya bahasa lain? Ternyata di bahasa Inggris pun Gyut itu adalah padanannya dari good, turunan dari good gitu. Jadi ada beberapa styling, entah itu prokem, good itu dibaca sebagai gyut. Jadi ketemu tuh gut, gyut gitu ya. Akhirnya kata itu yang kita ambil untuk menjadi nama dari brand produk ini. Gitu. Dengan tujuan memang kita pengen bikin produk yang punya nilai kebaikan lah gitu. Jadi kan pada dasarnya yang mau dirawat kan kulit supaya cakep nih. Jadi jangan sampai pengen cakep doang tapi nggak balance sama safe-nya. Yes. Gitu. Ya, jadi banyak berangkat dari stigma-stigma yang selama ini kita lihat, kayak ini ada sesuatu yang keliru yang harus kita luruskan, ya. Bagaimana merawat kulit yang pada akhirnya yang kita inginkan adalah kulit sehat dan kulit cantik itu secara berimbang. Kulit indah, jadi sesuai tagline kita sih ya, KISS ya. KISS, kulit indah, sehat, seimbang. Gitu. Dan ini sebetulnya produknya, kalau boleh tahu ya, ini sebetulnya ditujukan untuk wanita aja, pria juga boleh, atau wanita pria, dan sebetulnya untuk usia berapa untuk yang ingin kelihatan supaya kinclong jadi sedikit lebih awet muda untuk mengencangkan atau gimana nih? Ya, jadi sebenarnya gini Teh, skincare itu pada dasarnya basic skincare ya Beb ya. Basic skincare itu pada dasarnya sama. Gitu, basic skincare ya. Memang nanti akan ada beberapa perlakuan tambahan yang which is kita belum ke arah sana karena itu mungkin harus di bawah pengawasan tim medis, dokter khusus gitu. Nah, tapi di sini kita lagi ngebahas tentang kita pengen bikin produk yang basicnya in any case secara general sama. Mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan, kebutuhan dasar kita sama. Nah, kalau ini kebutuhan dasarnya terpenuhi pada kulit yang tidak terlalu bermasalah, nggak perlu perhatian khusus ya, cukup dengan gyut aja gitu. Nah, tapi kalau pada kondisi-kondisi tertentu nanti kan dia harus konsultasi dulu gitu ya. Nah, tapi gyut itu sendiri kita bikin sebagai produk general yang orang bisa langsung pakai tanpa konsultasi dengan varian range umur yang cukup lebar. Jadi enak nih, beli satu set bisa buat satu keluarga kan. Jadi bisa hemat ya. Kita aja pakai bareng ya. Kita pakai bareng ya. Nah, mungkin aku bisa share sedikit filosofi di balik lahirnya Gyut skincare ini. Teh Sarah dan teman-teman media semuanya. Berangkat dari pengalaman klinis saya sebagai dokter bedah plastik. Setelah 10 tahun lebih ketemu pasien, ngelihat pasien dan memperhatikan betul, banyak pasien biasanya semakin mereka treatment, ya semakin mereka rajin perawatan, kok ujungnya kok sering ketemu masalah yang sama, melasma atau flek, gitu. Atau saya memperhatikan kulit wajahnya yang relatif kemerahan. Saya memperhatikan banyak gambaran pembuluh darah halus di sekitar wajahnya, tipis kulitnya, ya relatif kering. Nah ini kondisi-kondisi pada pasien yang bukan, mereka nggak perawatan, mereka justru kerajinan perawatan, ya terlalu rajin, terlalu sering gitu ya, terus semua skincare dihajar gitu. Nah data ini saya kumpulin, kok begini ya, udah gitu signifikan perubahannya antara wajah, leher dan tangan. Padahal kan sama-sama kulit ya, gitu. Terus aku pulang setelah beberapa tahun pengamatan, ngobrol sama Arti, kebetulan dokter gizi klinik
yang dia memang konsentrasinya tentang bagaimana kulit sehat. Nah, nanti mungkin Arti bisa tambahin ya, kamu bisa tambahin Beb. Nah, dari situ aku mikir sepertinya keinginan orang untuk ngerawat kulit, mendapatkan kulit yang sehat sering terkorbankan oleh iming-iming. Pengen putih, pengen kulitnya jadi lebih kinclong gitu. Nah, memang cara tergampang supaya kulit terkesan lebih putih, lebih cerah itu adalah kikis. Itu cara tergampang tuh. Kikis aja kulitnya. Nah, pengen makin cepet dikikis, makin dalam gitu. Artinya obatnya pun perlu yang lebih keras gitu ya kadarnya. Nah, ini yang menjadi masalah jangka panjang. Kalau menggunakan produk ini terlalu lama, sebenarnya jadi bukan salah produknya. Mungkin lebih ke how to use it. Ya. Pengawasannya mungkin kurang ketat, pemakaian terlalu panjang, terlalu berlebihan, gitu, nggak ada tapering off-nya, tidak mengatur flow-nya seperti apa. Akhirnya apa yang terjadi? Awalnya bagus nih, lama-lama kulit mulai menipis. Begitu kulit menipis, fungsi barrier kulit itu sebagai proteksi terhadap dunia luar buruk. Nah, begitu proteksinya buruk, kena matahari sedikit langsung ngeflek, langsung melasma. Yang disalahkan matahari, keliru dong. Matahari udah ada sebelum kita ada, ya. Udah gitu matahari juga tidak hanya menyinari wajah kita, leher kena, tangan kena. Nah, kenapa tangan nggak serusak wajahnya? Kenapa leher nggak serusak wajahnya gitu? Nah, setelah saya perhatikan, oke. This is what happen. Overdo, over treatment, dan mistreatment. Nah, 3 hal ini yang sering saya perhatikan. Nah, jadi saya mikir kalau gitu gimana dong supaya orang tuh jangan sampai cakep tapi ngerusak. Nah, lahirlah produk Gyut ini yang kita berprinsip kalau kulit itu diberi nutrisi yang baik, dirawat yang baik, fungsi bariernya diperkuat, di-boosting fungsi bariernya, maka gambaran yang kita inginkan mulai dari kulit lembab, mulai dari nggak gampang menghitam karena flek, ya, nggak terlalu kering, nggak terlalu berminyak, semua keluhan-keluhan yang kita nggak mau, jerawat dan lain-lain, seharusnya akan bisa gampang dihindari. Nah, konsepnya itu tuh, bagaimana mendapatkan produk skincare yang bisa dipakai jangka panjang, tidak merubah warna kulit, ya, ini penting sekali. Nah, baru aku ngobrol ke Arti, baru Arti mulai nyari tuh, gimana Beb? Iya, jadi memang dari yang masalah yang Tompi dapetin selama di klinik tadi, nah terus aku nyari nih masing-masing ingredients atau dari bahan-bahan pendukung untuk menyehatkan kulit, itu basicnya seperti apa. Karena kita pengen skincare yang kita buat itu juga nggak bikin ribet orang. Yeah. Apalagi misalnya banyak sekali skincare sekarang yang step 1, step 2, step 3, bahkan sampai 10 step gitu. Nah, kalau cewek yang pengen punya cita-cita kulit kinclong dan lain sebagainya, mau dia nurutin ya. Tapi kalau cowok yang sebenarnya pasti butuh perawatan kulit juga, kayaknya terlalu melelahkan ya kalau harus terlalu banyak step kayak tadi. Nah, dari ingredients yang saya cari tadi itu, ketemu tuh beberapa yang memang sebaiknya atau seharusnya ada di dalam suatu produk skincare yang digunakan dalam sehari-hari. Nah, pastinya adalah antioksidan dulu nih. Yeah. Nah, kita harus kenal dulu antioksidan itu seperti apa. Nah, ini kan setiap hari itu tubuh kita ataupun kulit kita itu selalu terpapar oleh berbagai macam hal, termasuk tadi radikal bebas yang dari luar nih, dari eksternal. Bisa dari asap rokok, kemudian bisa dari sinar matahari, polutan-polutan lain, ataupun dari dalam tubuh kita juga bikin radikal bebas. Jadi dari hasil metabolisme itu kita pasti akan memproduksi radikal bebas. Nah, kalau si radikal bebasnya ini terlalu banyak, akhirnya dia itu akan merusak sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, makanya termasuk juga dari tadi sel kulit tadi tuh. Yeah. Makanya kita tampilannya pengen aging ya. Tampilannya aging, kulitnya berkerut, jadi kusam, gampang jerawat. Nah, itu yang pengen kita tangkis atau kita tangkal nih. Yeah. Nah, gimana caranya? Kita harus memberikan antioksidan. Betul. Nah, antioksidan ini akan membantu menetralisir dari radikal bebas tadi, sehingga si kulit kita akan menjadi semakin lebih sehat. Yeah. Nah, jadi memang tujuan kita adalah yang kulit yang nggak ada masalah, pengen kita lebih sehatin, tapi tadi kulit yang ada terlanjur masalahnya, bermasalah,
Dibenerin. Dibenerin dengan produk yang sangat basic Yes, gitu. yes. Jadi kalau aku ngasih analogi gini nih, ini kayak kita lagi meng-create suatu menu yang memang kebutuhan minimal itu ini, gitu. Nanti kalau memang ternyata kulitnya, jadi antara kulit terlalu berminyak atau kulit yang terlalu kering, nanti perbedaannya adalah di how to apply, gitu. How to apply this product sebenarnya. Jadi kalau terlalu berminyak apa yang akan dikerjakan, kalau terlalu kering apa yang harus dikerjakan. Nah termasuk kalau misalnya pada kondisi yang khusus di web, wah saya ada jerawat dok, jadi skincare-nya sama. Cuma nanti ada tambahan untuk obat jerawat. Nah ini additional, belakangan. Terus flek, ada beberapa treatment tambahan yang bisa kita kerjakan. Nah ini harus ke klinik nih, ya, karena berupa treatment gitu. Jadi, nah setelah treatment tetap akan mendapatkan si skincare Gyut ini. Gitu. Jadi hari ini kita benar-benar ngebahas, pengen dapetin produk apa ya, yang benar-benar bisa dipakai buat all cases, yang range-nya lebar dan aman. Nah di sini tuh kita pengen ngedapatin gitu efek baik dari antioksidan, memboosting fungsi dari barrier kulit itu sendiri ya, sehingga cocok buat semua jenis kulit. Yes, betul. Nah ini problem kan, filosofi banyak orang yang stigmanya keliru. Pengen perawatan kulit supaya kulitnya jadi putih, lah lehernya hitam. Tangannya juga beda warna. Kita bukan jadi cakep ya, jadi belang. Ya, jadi aneh banget gitu. Itu stigma yang harus dibenerin. Nah, jadi sekali lagi tujuan ngerawat kulit itu untuk mendapatkan kulit yang enak dilihat, enak disentuh, ya, enak diraba gitu. Jadi bukan hanya merubah warna kulit asli bawaannya. So kita mau campaign nih, respect your own color. Ya betul sekali ya. Jadi orang Indonesia juga memang warna kulitnya nggak putih semua kan Bang? Iya, ada putih, ada sawo mateng, ada yang relatif dark, ada yang lebih kuning gitu ya. Nah ini kan varian warna ini menarik. Itu yang bikin orang tuh punya karakter. Yes. Bayangin kalau satu dunia orangnya putih semua. jadi ngeri ya. Gitu. Nah, dan alhamdulillah ya, sejak kita ini kan mungkin kita menjelang 20 hari ya sejak produk ini kita pre-launch. Jadi hari ini launching pertama kita secara resmi. Nah, tapi produknya sendiri udah masuk di e-commerce, di marketplace, di beberapa di 5 marketplace besar udah ada. Yes. Ya. Di websitenya juga. Dan akan segera menyusul tambahan juga yang lain. Di website kita juga udah ada. So far sambutannya bagus banget. Kita juga kaget sih, ya. Terus terang kita juga tadinya saya mau bikin ini buat pasien saya aja. Cuma ternyata semuanya mengapresiasi dan ngerasain wah ini yang gue cari gitu. Jadilah gitu. Dan sekarang di hari ke-20 terus terang kita kaget sih dengan dengan pencapaian kita. Udah more than 20.000 produk dan target kita mudah-mudahan bisa minimal 1 juta produk gitu. Oke. Doakan. Nah ini dia marketplace yang memang ada produk Gyutnya Beb. Ya kita udah ada di Tokopedia, udah ada di Shopee, Lazada, udah ada di Lazada, di JD.id, Blibli.com ya. Nah mudah-mudahan marketplace yang lain juga akan segera menyusul ya. Dan hari ini ada special offer. Nah ya, jadi buy one get one. Ada di Tokopedia. Tokopedia ya. Jadi yang mau cari hari ini juga langsung ke Tokopedia sampai tanggal 29 ya. Yap. Nah, kemudian kita juga mau ada plan lain nih. Ya, reseller. Jadi dari ini Beb, tadinya tuh kita belum mau ngembangin ke sana, ke reseller. Tapi ternyata waktu aku beberapa kali live IG, Dok mau dong jadi reseller, terus yang DM pengen jadi reseller tuh banyak banget. Ya benar. Nah terus kita ngobrol, iya ya kenapa enggak, yaudah deh. Kita buka deh reseller supaya bisa lebih cepat mencakup ke seluruh Indonesia gitu. Amin. So yang masih pengen dan mau, bisa nanti masuk ke websitenya Gyut di www.gyut.id ya. Nanti ada kolom reseller, Anda masuk ke sana bisa daftar di situ. Terus ada syarat-syaratnya dan lain-lain udah jelas di website ya. Nah, kita juga nggak akan berhenti sampai di sini aja. Jadi kita pengen mengembangkan produk-produk lain juga nih. Yes. Jadi rencananya kita mau ada tambahan lagi yaitu body care. Jadi nggak hanya muka aja yang dirawat, iya rambut juga, kemudian body care juga. Ya kalau teman-teman ada request, ayo dong Dok, pikirin buat A, B, C, kasih tahu kita. Ya nanti kita coba pikirin nyari formulasi yang efisien, efektif dan
nggak aman. mengada-ngada itu penting sih. Iya, jadi yang pasti tepat guna gitu. Ya. ingredientsnya kita sangat perhatikan, Yes. memang yang tepat, aman. Yes. Kemudian tadi kan kita juga prinsipnya nggak ribet, bisa dipakai Betul. semua usia juga ya. Kita pengen punya produk yang kita aja tuh seneng makainya. Yes, Ya, benar jadi bukan banget. cuma bikin produk yang penting dijual gitu, ya. Produk yang kita aja mau pakai dan butuh. Gitu. Kamu pakai nggak? Banget. tuh. Oke. Nah, di targetnya apa aja nih? Kita kan udah mau 22 tahun setengah. 2022 tuh target kita sih kita ingin mencapai 1 juta produk ya. Amin, semoga Gitu. tercapai ya. Doakan. I think we can make it. Yes dong. Yes. Alright. Nah, Nah, sekarang kita akan mengumumkan siapakah Guild Woman. Kita, teng teng tong. Jadi kita udah melalui proses diskusi yang cukup panjang, ya. Melalui proses diskusi yang cukup panjang untuk mencari siapa kira-kira the first Guild Woman yang akan kita pilih untuk menjadi ambasadornya Guild. oke. Nanti kita akan ada juga nih Guild Man. Men. Ya kan? Jadi nggak hanya perempuan nanti, ya. Tapi nanti sekarang kita masih fokus di Guild Woman dulu. Siapakah kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak nih? Ayo teman-teman. Ayo di Instagram atau mana teman-teman media mungkin bisa nebak. Ya siapakah Guild Teman-teman Woman media kita? coba. Yang memang mewakili karakter dari Guild Ya, juga ya. kita nyari pastinya karakter dong. yang energik, udah gitu aktif, punya visi, bangga dengan warna bangga kulitnya. dengan warna kulitnya gitu dan termasuk orang yang mau menghargai dirinya tuh Ya. lebih ya, mau menghargai dirinya tuh lebih gitu. Aduh, aku deg-degan deh. Aduh, siapa ya? Coba kita lihat. Aduh, unveiling. Coba kita lihat siapa ya. Aku deg-degan karena ini sama sekali belum diumumkan kemarin-kemarin. Jadi ini surprise untuk semuanya. Langsung aja ya kita lihat ya. Siapakah Guild Woman pertama dari Guild by Dr. T? Hai. Halo. Aduh, langsung ada kembang api. Dadadadadeng. Ariel Tatum, si wanita cantik ini, nggak heran loh aku. Nggak heran kalau kamu kabar terpilih. dirimu? Kamu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu sehat? Aku sehat. Aduh, aku tuh berasa ngelihat kayak aku sendiri loh. Aku kayak berasa lagi ngaca tapi halu. Coba sebelum aku tanya nanti ke Dr. Tompi dan Dr. Arti kenapa sampai terpilihnya Ariel dan sebagainya macam, karena pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi kamu sendiri pasti nggak mungkin enggak, pasti sudah berapa lama pakai produk ini? Aku sudah sekitar 5 minggu pakai. Oh, sudah 5 minggu, oke. Jadi pas memang sebelum Mas Tompi rilis, dia sempat info ke aku, oh gue lagi bikin ini nih, gini. Terus aku emang interest banget karena aku emang skincare antusias banget. Dan memang dari beberapa tahun terakhir tuh aku dari produk-produk high-end, aku switch ke yang natural products, yang plant-based, dan yang lebih ternutrisi lah gitu. Jadi aku excited banget karena tahu selain Mas Tompi, ada Dr. Arti juga nih yang aku sangat percayai, aku junjung tinggi. Jadi aku ngerasa, oh ini pasti akan beda dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Akhirnya aku interest banget buat coba, akhirnya dikirimin. Dan bener-bener honest review, waktu itu Mas Tompi tuh kirimin yang kayak, Real, lo kasih tahu beneran ya, feedback lo gimana ya, rasain beneran gitu. Dan aku bener-bener stop semua skincare aku yang lain, aku cuma pakai Guild Talk selama 2 minggu. Abis itu aku update ke Mas Tompi, gokil, gue suka banget, menurut gue gini. Jadi tuh Gini itu apa? Aku pengen tahu. Ya itu harus dijelasin ya. Pengalamannya pas pertama pakai, kalau aku tuh sukanya karena nggak sticky, langsung menyerap, ya kan, langsung menyerap. Terus Betul. bisa irit, pakai sedikit aja rasanya semua mukanya udah kena. Kadang-kadang kan kita pakai skincare, Ariel, you know this, right? Kadang-kadang pakai skincare, Iya banget. harusnya ini kena nggak sih muka gue, tuh jidat gue lebar banget, takutnya nggak kena. Iya. Aku jujur first impression aku adalah fragrance-nya sih yang light dan berasa banget bahwa ada oilsnya aku suka banget, tapi semua tuh subtle gitu, nggak mencolok, tapi gue tahu bahwa oh ini beneran ada natural oilsnya. Itu first impressionnya.
Yang pertama kali banget aku coba tuh cleanser, dan pas aku sekali coba, gue langsung wah gila ini bener-bener formulanya gue never before, nggak pernah sebelumnya gue ngerasain. Aku nggak tahu kamu ngerasa demikian juga atau enggak. Cuma aku tuh suka banget coba-coba skincare dan aku belum pernah ngerasain formula yang seperti itu gitu. Jadi aku langsung Mas Tompi, gokil, ini enak banget, apaan ini cleansernya? Gokil, lo coba dulu yang lain, habis itu udah. Terus pengen mandi kan? Lo pengen mandi pakai itu. Terus lo bilang pakai cleanser untuk muka ya? Muka. Terus habis itu aku sempat ada keraguan untuk mulai retinol karena sebelumnya aku nggak pernah pakai, aku cuma pakai versi yang plant based, tapi begitu dijelasin sama Mas Tompi bahwa ingredientsnya sangatlah safe, aman buat segala jenis kulit, akhirnya aku coba dan aku amazed sih sama retinolnya karena bener-bener gentle, jadi dia tuh hiperpigmentasi aku hilang tapi light dan nggak ngeringin muka gitu. Jadi itu lumayan mind blowing buat aku. Kalau misalnya serum vitamin C-nya dan moisturizer-nya dan sunscreen-nya udah nggak usah diragukan lagi ya gitu karena emang udah bagus banget. Jadi tapi yang bikin aku amazed banget itu retinolnya sih. Iya, dan semuanya itu emang benar kata kamu, kayak cleansernya itu nggak bikin, setelah kita cuci muka kadang-kadang ada beberapa yang terus bikin wajah kita kering jadinya langsung. Betul. Ini kan enggak, kita pakai udah langsung lembab. Aku pikir gue irit aja nggak usah pakai yang lain, tapi terus coba ini juga enak sih ya, bener banget. Dan nggak bikin kadang-kadang kita pakai skincare kadang-kadang bikin kulit berasa ada rasa apa gitu, ada rasa aneh, it's like it's working too hard gitu. Terus kayak kalau gerak tuh kayak kok kaku gitu mukanya, ini enggak. Padahal aku kalau pakai cleanser kan aku selalu mengaplikasikan kayak 20-30 detik aku massage ke muka aku kan. Dan ternyata setelah berhari-hari pun aku kayak enggak moisturize aja gitu, tapi enggak juga berminyak, kayak itu. Seimbang semuanya. Terus ada nggak orang-orang dekat kamu atau teman-teman sahabat yang terus setelah kamu pakai, mereka mungkin komentar gitu yang, kok lo ini kok sedikit beda atau gimana? Kadang-kadang teman-teman kita kan selalu perhatian gitu kan, pasti mereka yang duluan ngelihat perbedaannya. Karena teman aku cuma 2 dan emang jarang ketemu, yang ngelihat perubahan signifikan aku sih sebenarnya orang-orang rumah ya, terutama mama aku, karena kita hidup cuma di rumah bertiga. Satu adik aku laki-laki yang nggak bisa diharapkan ya kalau ada perubahan seperti itu. Jadi yang notice pasti mama aku. Dan dari awal juga aku kasih tahu buat produknya, aku kasih tahu bahwa aku stop produk-produk aku yang lain. Jadi pas ada perubahan dia juga sadar banget, kayak subtle banget, bener-bener cerah mukanya tuh nggak beda sama daerah kulit kita yang lain, cuma kelihatan cerah gitu. Dan ini bener sama kayak kamu, aku nggak promosi berlebihan, ini review jujur. Iya benar. Aku pun sangat pilih-pilih skincare karena dari bahan-bahannya, tapi this is amazing. Makanya tadi aku bilang aku suka banget. Tapi sekarang aku mau kembali tanya ke Dr. Tompi sama Dr. Arti. Ini pasti ada perbincangan yang alot sekali. Siapa yang bisa terpilih atau mewakili Good by Dr. T ini, karena kan di Indonesia ini kan banyak yang cantik-cantik, banyak yang indah segala macam, banyak yang kinclong dan lain sebagainya. Bisa terpilih sebagai spokesperson kalau boleh tahu. Pasti yang lain pengen tahu juga. Kita tuh, jadi aku waktu sama Arti diskusi sama tim dari GIT juga kita diskusi, aku selalu bilang gini, gue pengen yang akan menjadi icon itu harus orang yang cukup jujur gitu. Nggak mau gara-gara dia ngomong itu karena seolah-olah karena ini pekerjaan gitu. Makanya berangkatnya itu bukan waktu aku kirim ke Ariel untuk sampel, sama even ke Tesara waktu sampel itu aku nggak ngomong apa-apa dulu, cobain if you like let me know, kalau nggak aku nggak akan ngobrol apa-apa, langsung ke tong sampah tuh. Jadi emang karena yang pengen siapa ya, harus ada you are here because you happy with the product gitu. Itu yang paling penting dulu gitu. Jadi nggak mau karena kadang-kadang suka gitu kan Teh, kayak karena kita juga di posisi yang sama sih, aku juga kadang-kadang ada orang hubungin, dok aku mau endorse dong gitu. Nah jadi kalau udah di endorse, apalagi dia bayar saya gitu ya, like or dislike, seolah-olah kita harus ngasih tahu like-nya doang kan gitu kan. Nah aku nggak mau gitu. Makanya waktu Ariel juga, saya tahu Ariel tuh orangnya tuh to the point. Mas Tom gue nggak cocok, dia bisa ngomong begitu. Mas, sorry mas, I can help. Dia bisa kayak gitu tuh. Makanya waktu ngetes sama Sarah kan juga orangnya to the point, nggak bisa diajak basa-basi, nggak bisa. Pasti kalau enggak iya gitu.
Nah, makanya ya dua nama ini yang satu aku pengen Tessara harus jadi MC di launching produk kita. Nah, tapi ya makanya aku kirim dulu biar cobain gitu. Nah, Ariel juga demikian gitu. Waktu kita pilih sebagai Gyut Woman, ya kita ngelihat kalau background udah tahu lah. Who is Ariel, semua orang udah tahu gitu. Apalagi baru-baru ini kan dia heboh dengan film selesainya kan. Aduh, Ariel, aku tuh pengen meluk kamu. Ari, oke. Kamu nggak apa-apa kan? Ini Gading biar aku jawer aja. Aku juga kesel sama dia. Yang nggak oke Ayu kok. Ariel oke. Ariel oke. Kalau kamu oke. Sekarang itu perempuan seluruh Indonesia yang udah nonton filmnya pasti yang ngomong gini, aduh pengen meluk Ayu, pengen meluk Ariel kan gitu kan. Kasihan kamu, aduh aku jadi gimana gitu. Tapi aku ada satu pertanyaan lagi, ini pertanyaan iseng aja karena karena ada Dokter Tompi, terus ada Dokter Arti. Nah, sementara Dokter Tompi ini banyak melakukan perbaikan atau bikin wanita-wanita jadi lebih cantik, mungkin laki-laki juga, tapi wanita-wanita lebih cantik. Nah, waktu produk ini baru develop, apakah Dokter Arti menjadi Beb, coba Beb, kamu coba. Jadi terakhir ke dokter, ke istrinya, coba gitu. Kita coba bareng. Dari awal kita coba bareng dan aku juga selalu mereview kalau misalnya nih suatu formulasi udah jadi gitu ya. Nanti kita coba bareng-bareng sama karena kondisi kulit kita kan berbeda. Tapi yang sedangkan kita pengen ada suatu produk yang kita bisa pakai berdua gitu. Aku relatif kering, Arti relatif lebih berminyak. Iya. Nah, jadi, itu kan yang bikin susahnya di situ karena dua atau berbagai macam kulit atau wajah yang berbeda-beda kondisi. Berarti ini kalau boleh tahu, jadi proses development ini berapa lama dari awal terpikirkan sampai ya? Udah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Lama banget. Ya, itu kan mungkin karena kita termasuk yang agak perfeksionis ya. Kurang ngedevelop bau aja. Ya, buat ngedapatin bau yang kita mau itu ada kali 10 kali bolak-balik. Iya, kita mencium berbagai macam aroma terapi. Nggak mau. Jadi tapi worth it banget sih, enak banget. Kalau bau itu agak susah karena kan kita bisa ceritain tapi nggak tahu namanya apa. Iya, bisa deskripsi gitu ya, nggak deskripsi. Kita mau ada ininya, ada begininya seperti ini, tapi versi lightnya, versi yang cuma kalau dicium ada, tapi begitu dicari nggak ada. Yang cowok bilang enak, yang cewek juga bilang enak, itu kan agak susah gitu. Kalau flower, yang cowok, aduh apa sih nih, ibu-ibu banget. Betul. Gitu. Tapi kalau kita cari yang arah terlalu cengkeh, cowok, terlalu gitu ya. Terlalu maskulin ya. Maskulin gitu. Rempah kan biasanya kalau cowok tuh agaknya senangnya rempah. Jadi buat bau aja kita udah banyak banget main macam-macam ya. Untung nggak sampai berantem sih. Berantem gak sih? Enggak ya? Enggak dong Beb, jangan dong Beb. Aku udah senang ngeliat kalian berdua begini. Beb, jangan berantem gara-gara skincare Beb. Coba aku pengen tahu nih dari Ariel sekarang yang diharapkan dari kamu sebagai perempuan yang memang sangat peduli sama penampilan dengan kondisi kesehatan kulit dan wajah dan segala macam, dan sangat picky juga dalam memilih skincare. Yang kamu harapkan dari Gyut nantinya ke depannya, Dr. Tompi ini apa? Misalnya pengennya ada untuk apanya atau gimana? Ada produk baru khusus? Mungkin bisa dibilang nggak jauh beda sama jawaban Mas Tompi dan Dr. Arti tadi ya, kenapa mereka memulai skincare ini gitu. Karena itu juga menjadi concern aku melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang masih percaya bahwa putih itu lebih bagus gitu. Lebih kinclong lebih bagus, kulit lo lebih transparan, lo lebih oke gitu. Itu sih yang benar-benar sangat aku sayangkan. Jadi harapannya ke depan adalah ya semoga tim Gyut dan juga alhamdulillah udah termasuk aku mulai saat ini selalu bisa mengkampanyekan kulit indah, sehat, seimbang. Keren. Terima kasih. Ariel, terima kasih. Sukses sekali untuk kamu ya, untuk kedepannya. Aku pengen lihat kamu lagi, walaupun sekarang belum bisa bioskop, aku senang aja ngelihatnya kemarin di laptop juga. Dr. Tompi, Dr. Arti, sukses terus. Terima kasih juga. Tapi tetap masih di sini untuk semua teman-teman media. Nanti mungkin masih ada pertanyaan juga dari mereka, nanti bisa langsung dijawab. Dan masih ada goodie bag juga, masih ada door prize juga. Jadi tetap di sini, jangan kemana-mana. Terima kasih untuk narasumberku di sore hari ini. Dan ini saya mau sedikit koreksi dulu ya. Tadi ada promo dari Tokopedia, di Tokopedia.
Boleh ya dokter ya, jangan marah ya, aku koreksi aja. Ini ada pesan-pesan sponsor. Jadi ternyata promonya ini adalah dapatkan diskon 10% untuk semua produk serta cashback voucher up to Rp20.000 dengan minimum pembelanjaan Rp100.000 hanya di official store Good by Dr. T di Tokopedia. Ya. Nice. Bukan get one by one ya? Nanti Bukan, tapi kalau nanti Anda kasih tau aku ya. Itu langsung bergetar hati gua teh. Aku pun bergetar. Depan ketutup. 10% aja. Umumnya sempat bergetar juga ya. Kan aku juga baca dong, kok kayak kemarin briefnya nggak begitu deh. Ternyata. Aku udah melotot tadi. Iya. Aku langsung sama Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ya, oke. Tapi nggak apa-apa. Jadi sekali lagi diskon 10% untuk semua produk serta cashback voucher up to Rp20.000 dengan minimum pembelanjaan Rp100.000 hanya di official store Good by Dr. T di Tokopedia. Keren banget tapi ini promonya. Dan ini hanya berlaku dari tanggal 23 sampai 29 Agustus dan bebas ongkir ya. Kode vouchernya Good New. GEUTNEW ya. Nah, dapatkan juga diskon up to 19% special grand launch serta cashback voucher up to Rp20.000 dengan minimum pembelanjaan Rp100.000 hanya di official store Good by Dr. T di Tokopedia. Nah, promo yang ini yang up to 19% ini berlaku dari tanggal 6 sampai 12 September plus bebas ongkir. Kode vouchernya dicatat ya. Kode vouchernya. By the way, ini kalau misalnya nggak dapat tadi semua informasinya bisa langsung ke Instagramnya atau sosial medianya Good by Dr. T. Semua saya rasa pasti nanti ada informasinya. Kode voucher untuk yang up to 19% ini Good CB9. GEUT CB9. Oke? Sudah paham? Kalau buy one get one, nanti aja kapan-kapan. Aku lagi nanti MC-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita kasih kesempatan untuk bertanya dari teman-teman media yang sudah hadir di sini. Silakan yang mau tanya langsung tuliskan di chat dengan format nama medianya. Jangan lupa pertanyaan untuk siapa dan apa pertanyaannya. Untuk Ariel Tatum nggak boleh pertanyaan pribadi ya, pertanyaannya seputar skincare dan lain sebagainya. Oke? Kita ambil nanti dari urutan penanya pertama dan selanjutnya ya. Kita tunggu 1 menit untuk mengumpulkan pertanyaan. Silakan mulai dikumpulkan pertanyaannya. Nah, sampai 1 menit tunggu tadinya harusnya ada band kan, tapi kan nggak ada bandnya. Jadi aku mau nyanyi. Yang setuju silakan angkat tangan, yang nggak setuju boleh angkat kaki. Setuju. Cuman kamu aja, Ariel, kayaknya nggak ada yang setuju. Aku nggak jadi deh nyanyi. Jadi, dokter Tompi, dokter Arti, aku mau tanya. Tadi kan bisa jadi reseller. Jadi kalau misalnya aku yang sekarang ini lagi sepi pekerjaan karena aku lagi stuck di Singapura nggak bisa kemana-mana, aku jadi reseller di sini bisa gitu maksudnya gimana? Bisa. Ini dulu ya, ngitung ongkirnya ya. bisa. Ongkirnya bisa bot langsung semuanya dikirim bareng. Tapi jadi dari mana aja bisa ya sebetulnya bisa untuk reseller ini. Oh wow, luar biasa. Oke. Nah, kita tunggu masih selecting lagi ini karena banyak sekali yang masuk pertanyaannya. Tapi jangan di-repackage sendiri ya, Teh. Jangan apa? Jangan di-repackage sendiri terus jadiin linting gitu. Enggak dong. Aku pasti karena kan kalau melihat coba di sekarang dokter Tommy dan dokter Arti kan kemarin nih kita sempat ngobrol WhatsAppan gitu, kelihatan nggak apa yang diharapkan nggak dari wajah aku setelah pakai 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Karena aku serius loh, kemarin tuh sebelum pakai minggu-minggu lalu itu aku sempat merasa kok muka gue kusam banget ya, dan aku tuh mungkin nggak seperti Ariel yang maksudnya oke, gue cari ini, baca semuanya gitu. Jadi kadang-kadang ya udah deh pakai yang ada aja deh, ini dekat kata teman ini bagus, tapi nggak menghilangkan kekusamannya itu. Apakah apa namanya bekerja itu emang secepat itu gitu? Si skin emang diharapkan bekerja secepat itu, baru berapa kali pemakaian atau mungkin beda-beda di setiap orang? Sebenarnya karena itu Teh, karena konsepnya kalau kulit diberi nutrisi yang baik dan cukup kebutuhannya, seharusnya tampilannya akan baik. Oke, yang penting itunya ya. Jadi mungkin
Mungkin ini juga ya. Kenapa, Mas? Ya, intinya kan ya itu, makanya itu kenapa kebutuhan kelembabannya harus pas kan. Iya. Ya, jadi kalau nutrisinya cukup, pasti tampilan kulitnya lembab. Nah, cuma kalau misalnya pada kulit-kulit yang bermasalah banget ya, kayak pada kasus flek yang berat, atau minyaknya nggak karu-karuan, atau keringnya nggak karu-karuan, nah, Giut perlu disupport dengan tambahan treatment tertentu. Gitu. Oh iya, oke, ada. Nah, itu nanti dapatnya di klinik gitu, karena ada beberapa obat yang memang kategorinya obat gitu. Ya. Kalau obat harus dengan resep dan di bawah pengawasan dokter dermatologis. Iya. Nggak bisa beli sembarangan juga ya. Tapi dokter Arti kemarin kan aku ngeliat sosial media dokter Arti juga. Jadi selain skincare, tapi karena dokter Arti sebagai dokter spesialis gizi juga, selain skincare, untuk kesehatan kulit wajah dan secara keseluruhan, memang dari asupan nutrisi kita dari makanan juga itu penting juga ya. Pastinya dong. Jadi memang untuk kesehatan kulit kita membutuhkan nutrisi baik dari luar maupun dari dalam juga gitu. Jadi makanan-makanan yang bergizi tentunya akan mensupport juga kesehatan dari kulit kita gitu. Nanti kalau ditambahin dengan penambahan topikal, perawatan dari luar, nah makin optimal deh kesehatan kulit kita. Iya, jadi makin bisa bekerja dengan baik juga skincare tersebut ya, karena nutrisi sudah baik. Oke, sudah ada pertanyaan dari Sylvia, her story to everyone ini. Izin bertanya, kelihatan umur saya ya, karena ininya kecil banget, jadi aku harus jauh-jauh. Tapi kan dari kulit aku kan kelihatan aku seumur Ariel Tatum kan. Bagaimana cara mengetahui produk yang baru kita pakai itu sedang beradaptasi atau justru memang tidak cocok untuk kulit? Mengingat ada yang bilang masa adaptasi itu seperti kemerahan dan jerawatan untuk mengeluarkan racun-racun pada wajah atau istilahnya purging. Yang mana katanya purging itu tidak ada dalam bahasa medis. Bisa dijelaskan? Oh iya, jadi kalau kita pakai skincare ini terus langsung tumbuh ada jerawat atau apa segala macam, what do we do? Kita harus berhenti, ini nggak cocok, atau itu lagi dikeluarin racunnya, toksinnya lagi dikeluarin, jadi tetap pakai. Nah itu gimana tuh cara taunya kita itu produk beradaptasi atau tidak? Gitu. Jadi kalau misalnya memang sebelum kita menciptakan Giut ini, aku kan juga memang termasuk skincare enthusiast juga ya, kayak Ariel gitu. Jadi saya juga udah nyoba berbagai macam skincare. Nah, yang katanya dinamakan purging itu, saya sih lebih menganggap itu suatu ketidakcocokan kulit kita terhadap produk yang digunakan gitu. Dan seringkali memang beberapa produk itu menggunakan bahan-bahan yang terlalu berlebihan, mulai dari zat pembawanya, pewanginya, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan reaksi pada kulit kita gitu. Nah, kalau misalnya kita mengetahui kulit kita ternyata nggak cocok, tadi timbul kemerahan, apalagi kemerahannya itu lumayan berat ya. Nah, memang sebaiknya hentikan produk tersebut ya. Memang kulit kita memang tidak cocok dengan yang skincare yang baru kita gunakan tadi gitu. Jadi tidak ada suatu skincare yang saya rasa tidak ada satu skincare yang perfectly match for everyone. Gitu. Jadi 100% penduduk muka bumi ini bisa pakai itu, belum tentu gitu ya. Jadi dan kalau misalnya produk ini kok untuk keluarga saya semua cocok, tapi saya dong dok nggak cocok, ya nggak apa-apa gitu. Mungkin memang nggak cocok, ada terlalu sensitif terhadap zat-zat tertentu ya, memang kita harus cari tahu kalau mau bagian dari mana. Bisa zat aktifnya, bisa zat pembawanya gitu. Jadi kalau kami menyarankan kalau begitu ada reaksi apalagi kalau klinisnya nyata ya, gitu sampai merah satu muka berintil-berintil gitu, stop ya. Beberapa hari sampai kontaknya tuh udah bersih gitu ya. Nah baru Anda coba produk yang lain yang mungkin bisa lebih cocok. Nah sebaiknya cari tahu, karena kan skincare tuh ada satu rangkaian. Bisa aja Anda nggak cocok di step retinolnya misalnya, atau sebenarnya retinolnya oke, yang nggak cocok justru di sabunnya, bisa aja. Gitu. Jadi cari tahu. Kalau saya selalu memberi arahan ke pasien untuk cobain, kan biasanya pasti ngerasa nih, gue habis pakai ini nih langsung ngerasa kayak nggak nyaman. Coba yang itu di stop dulu, yang lain coba terusin. Oh iya benar, berarti yang untuk step yang tertentu itu bisa diganti dengan produk lain yang mungkin
udah selama ini cocok. Iya, iya. Karena produk Good ini kan, ini ada rangkaian kan dari cleansernya, terus ada untuk rejuvenate dan segala macam. Jadi kalau udah berasa aneh, mungkin berhenti dulu, pakai satu-satu dulu kali ya, cleansernya pakai dulu, berapa hari kita lihat. Jadi di situ kita tahu apakah itu cocok atau tidak ya. So far dari setelah kita coba sekian, kan kita R&D kita cukup lama, pengamatan kita juga cukup panjang, angka yang melaporkan reaksi sensitivitas terhadap oversensitif atau reaksi penolakan terhadap produk kita ini kecil sekali, ya, kecil sekali. Tapi ya lagi-lagi bahkan pada produk yang diklaim sebagai hipoalergenik sekalipun masih mungkin menimbulkan alergi. Ya, ya. Gitu. Ya, itu tergantung kondisi kita. Jadi memang pasien ataupun customer dalam hal ini harus sangat memperhatikan reaksinya. Kita yang ngerasain gitu. Saya coba nggak nyaman ya stop gitu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih jawabannya tadi. Ini dari Ajeng dari Kumparan Women. Pemakaian skin ini untuk semuanya saya rasa. Pemakaian skincare yang berlebihan itu seperti apa, Dok? Ada dampak pemakaian skincare secara berlebihan, dan agar tidak belang, bagaimana perawatan yang tepat untuk kulit sawo matang, Dok? Oke. Ya, jadi pada dasarnya gini, ini pertanyaan bagus banget ya. Tadi udah saya singgung sebenarnya. Pemakaian skincare berlebihan ini untuk kita tujukan kepada produk yang too strong. Jadi gini ya, skincare itu bisa kita pecah menjadi dua kelompok, ya, kelompok maintenance dengan kelompok terapi sebagai obat. Nah, skincare yang sebagai obat ini biasanya diracik oleh dokter dermatologis. Nah, kadar zat aktifnya diatur sesuai dengan kebutuhan case. Misalnya, untuk case begini perlu kadar retinol yang lebih tinggi karena memang ada target pencapaian yang ingin diraih gitu. Seberapa dalam kulitnya mau dikikis, seberapa tebal kulitnya mau dibuang gitu misalnya ya. Dan itu ada ilmunya, ada hitungannya supaya jangan sampai malah memberikan efek burning, malah jadi scar nanti ke depannya. Nah, apapun yang dibuat ini yang pada kadar terapi yang biasanya memang kasusnya obat-obatan zat aktifnya itu lebih berat ya, lebih banyak. Nah, ini harus dengan pengawasan. Itu kenapa nggak boleh diperjualbelikan bebas. Jadi pasien itu harus datang kembali ke dokternya, dicek ulang, dinilai ulang. Kalau perlu tapering off, mulai bikin ramuan baru tapering off. Jadi nggak bisa bikin ramuan kayak udah diaduk, simpan, datang tinggal beli, nggak boleh. Gitu, karena memang case by case seharusnya. Nah, pasien di prakteknya nih ya, seringkali pasien itu males. Udah, kerasa cocok nih sama obat yang minggu lalu dapat, habis tebus ulang aja tuh resepnya. Itu satu yang sering, ya. Atau ada juga gini, gue ngelihat temen gue cakep tuh, habis sama dokter A gitu. Lihat, mau dong obatnya apaan? Nyontek. Jadi kebiasaan nyontek di SD jangan dibawa ke sini. Jadi nggak boleh nyontek, skincare itu nggak boleh nyontek. Kalau yang untuk obat ya, skincare obat itu nggak boleh nyontek. Ya. Jadi benar-benar customize seharusnya. Nah, terus ada juga begini, ngerasa cocok, bagus, dia lupa kalau ini obat. Kadarnya tinggi, pakai 5 tahun, 6 tahun, terus menerus gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kulitnya itu kan karena itu tadi over treatment. Belum lagi pasiennya rajin nih, laser seminggu sekali, chemical peeling hampir sebulan 2 kali. Jadi ada beberapa modalitas yang menyebabkan kulitnya itu semakin terkikis. Nah, ini yang menjadi concernnya saya dan Dr. Arti dalam hal ini. Semakin tipis kulit Anda, semakin jelek fungsi bariernya. Maka daya tahan pertahanan terluar kita tuh jadi lemah. Akibatnya apa? Terhadap exposure matahari yang pada kondisi normal kulit kita itu harusnya fine, kita jadi nggak punya kemampuan bertahan. Yang terjadi apa? Timbullah flek dan melasma atau melasma. Gitu. Akhirnya kita bergantung dengan yang namanya sunblock. Gitu. Sunblock itu menjadi ketergantungan sekali. Kalau nggak pakai sunblock, langsung nggak ada proteksi tambahan gitu. Kulitnya udah nggak sanggup nahan. Padahal badan nggak dikasih sunblock nggak apa-apa misalnya. Leher nggak dikasih sunblock nggak apa-apa. Ini kita ngomong pada kondisi yang sama ya. Gitu. Jadi bukan overexposure dari matahari gitu. Karena kalau udah dikasih sunblock tapi overexposure matahari, tetap aja kita bisa kalah. Gitu. Jadi penting sekali mengembalikan fungsi barrier kulit. Nah, kalau udah kadung rusak gimana?
Nah, itu tidak cukup hanya dengan skincare. Kita akan melakukan treatment tambahan. Nah, kalau di Beautiful tuh udah ada tuh. Kebetulan Giot ini kan berafiliasi dengan klinik kecantikan yang saya punya. Nah, tapi hal terkecil yang Anda bisa kerjakan yang akan mengurangi bertambah buruknya kerusakan dari fungsi barier kulit ini adalah apa? Hentikan penggunaan atau treatment apapun yang sifatnya semakin menipiskan kulit. Yaitu tadi krim malam, biasanya kan krim malam tuh yang dipakai buat ngikisin ya. Krim malam yang terlalu keras ya, atau tindakan-tindakan yang mengangkat sel kulit terlalu banyak dan terlalu sering gitu. Jadi jangan berlebihan. Nah, itu kenapa kalau pasien datang ke saya selalu bilang Anda harus melakukan tindakan ini semua di bawah pengawasan ketat dari dermatologis. Gitu. Jadi fungsi bariernya kita kembaliin dulu. Gitu. Oke. So kalau Anda ngerasa perawatan kulitnya malah bikin kulit Anda kayak udang rebus, kulit ngeletek nggak karu-karuan, kemana-mana harus disemprot-semprot, kena matahari dikit langsung tersiksa, something's wrong with the treatment. Iya udah, aduh, aku aja ngedengernya ngilu ya. Gitu banyak kan di antara teman-teman ya kan, ya. Sering kan ngelihat orang kemana-mana bergantung sama semprotan, kulitnya merah gitu. Iya, tapi kan banyak yang berpikir bahwa atau mungkin dikasih taunya adalah itu karena treatment dan memang lagi dibersihkan dan nanti akan tumbuh katanya akan kulit baru. Jadi maksudnya itu memang yang udah mati-mati dan udah ini dan tumbuh kulit baru gitu. Benar. Nah itu tadi makanya itu kenapa saya tekankan hal itu harus dikerjakan dalam jangka waktu tertentu dan di bawah pengawasan. Tapi kalau sepanjang tahun begitu nggak benar. Iya benar, coba iya bayangin kalau kita dari kulit sawo matang tumbuhnya kulit kiwi, kan ada fuzzy gitu kan, dari kulit sawo matang kulit kiwi kematangan kan ribet kan ya, ada bulu-bulu kecil kulit kiwi. Oke, masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Livia dari antaranews.com. Nama saya Livia dan pertanyaannya untuk Dr. Tompi. Nanti ada untuk Dr. Arti juga. Kalau mau ganti skincare dari satu merek ke merek lain gitu, apakah perlu ada transisi atau bisa langsung beralih? Antioksidan menjadi salah satu bahan yang di-highlight di produk Giot. Itu ada di semua produk Giot yang sekarang diluncurkan atau bagaimana? Nah, itu untuk Dr. Tompi. Untuk Dr. Arti, untuk antioksidan kira-kira selain perawatan dari luar seperti skincare, apa ada rekomendasi buah atau sayur yang bisa dikonsumsi sehingga mendapatkan antioksidan secara langsung dan bisa punya kiss? Kiss. Kiss apa sih kiss? Suntunan gitu? Seimbang. Oke, Dr. Tompi silakan. Oke, tadi pertanyaan pertama jadi lupa. Kalau mau karena kiss lupa ya langsung. Kalau mau ganti skincare dari satu merek ke merek lain itu perlu ada transisi enggak atau langsung beralih? Tadi kan Ariel juga cerita katanya kan dia dari skincare apa terus langsung pindah ke Giot. Apakah ada harusnya gimana tuh, berhenti dulu atau gimana? Terus salah satu bahan itu kan antioksidan yang di highlight. Itu apakah semua itu ada nanti di produknya atau gimana? Nanti untuk ingredient biar Dr. Arti yang jelasin ya. Tapi apalagi masalah antioksidan dia lebih dalam masalah begituan. Nah, yang saya bisa jawab tentang masa transisi sebenarnya nggak ada suatu keharusan break dulu, gitu. Tidak ada suatu break dulu sekian hari udah netral baru pakai yang baru, nggak ada. Jadi Anda boleh langsung pindah ke skincare yang lain gitu ya. Cuma kadang-kadang beberapa orang itu pengen tahu ini efeknya efek bawaan yang kemarin apa memang skincare yang baru. Kayak di reset gitu ya. Makanya ada beberapa yang aku break dulu deh seminggu. Kayak Ariel kan juga waktu mau nyobain Giot, dia berhenti dulu tuh. Dia berhenti dari skincare lamanya beberapa hari baru dia cobain Giot. Nah waktu itu aku bilang Ariel sebenarnya nggak perlu break, lo bisa langsung. Enggak, aku cuma pengen tahu. Jangan-jangan nanti ini cakepnya gara-gara skincare yang kemarin gitu kan. Nah dia pengen bisa ngebandingin. So it's acceptable reasonnya gitu. Jadi kalau mau di break dulu nggak ada salahnya, tapi kalau Anda pengen langsung silahkan. Gitu. Nah untuk antioksidan silakan Bu Arti. Nah jadi tadi antioksidan itu memang seri yang kita keluarkan itu adalah seri antioksidan. Betul. Jadi sebenarnya ada di hampir semua produk kita, mulai dari cleanser, kemudian dari vitamin C tentunya dong, vitamin C dan retinol itu adalah vitamin E. Jadi dua-duanya adalah merupakan antioksidan yang kuat. Nah kemudian di dalam moisturizer kalau di SPF memang itu pure
untuk proteksi. Nah, jadi memang ada di hampir semua produk kita, tetapi memang dosisnya sangat kecil. Kita utamakan itu adalah di dalam vitamin C dan retinolnya. Betul. Gitu. Itu kenapa sebenarnya kan ada beberapa yang nanya, dok boleh nggak kalau saya cuma beli ini doang, kalau saya cuma beli per item tertentu gitu. Nah itu agak susah kita buat mengevaluasi efektivitas dari skincare-nya, karena kan dia idealnya bekerja sebagai satu rangkaian. Ya. Gitu. Yang satu memperkuat keberadaan yang lainnya. Gitu. Nah, terus tadi pertanyaan terakhir itu tentang asupan dari nutrisi ya. Tambahan makanan antioksidan. Jadi memang antioksidan itu memang dari luar memang sudah kita siapkan dari Gyut. Nah, dari dalamnya dari bahan makanan apa sih yang memang sebaiknya dikonsumsi. Nah, antioksidan sendiri ini banyak banget bentuknya. Tadi kan yang dalam kelompok vitamin itu juga ada ya, mulai dari vitamin E, vitamin C, kemudian vitamin E itu juga penting untuk dikonsumsi dalam asupan sehari-hari. Selain itu ada juga yang kayak dari polifenol, mulai dari bentuk dari teh hijau, itu pun juga bisa kita masukkan dalam makanan sehari-hari. Jadi nggak usah bingung, nggak usah terlalu ketat ataupun kita mencari-cari yang kayaknya susah, misalnya kalau kita browsing golongan berries gitu. Padahal kan makanan kita juga jarang mengkonsumsi yang golongan berries ya, walaupun memang terbukti itu kadar antioksidannya juga tinggi. Nah dari kayak jeruk, nanas, kemudian sayuran hijau yang memang kita konsumsi sehari-hari itu pun kita sudah bisa mendapatkan antioksidan gitu. Betul. Oke. Jadi itu makanan sehari-hari juga sudah ada beberapa yang memang antioksidannya juga banyak banget dan baik untuk kita konsumsi ya. Kalau mau berries oke, tapi kan kalau berries di Indonesia rada mahal ya dokter ya. Jadi kayak tadi dokter Afi bilang sebetulnya ada di makanan lain juga ya. Nggak usah selalu di berries gitu ya. Oke, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan, ini ada untuk Ariel juga di sini. Dari Kiki Oktaviani. Kiki Oktaviani dari Wallipop. Aduh, susah banget aku bacanya, kecil sekali kalian kalau nulis ini ya. Setahu aku retinol adalah bahan yang cukup harsh atau keras. Gimana cara yang tepat pemakaiannya? Dipakai siang atau malam hari? Apakah aman untuk dipakai setiap hari? Dan untuk Ariel Tatum, punya pengalaman salah pakai skincare nggak yang bikin efek buruk di wajah Ariel? Kalau pernah punya pengalaman buruk, lalu gimana cara mengatasinya? Oke, silakan. Ini tentang retinol dulu. Kalau misalnya dari golongan retinoin atau vitamin E yang untuk kulit, sebenarnya retinol itu malah golongan yang paling rendah nih. Paling kecil. Oke. Iya, memang ada di atasnya lagi dari retinol itu yang memang lebih ke arah medical grade. Jadi kalau misalnya mau menggunakan vitamin E yang kadarnya lebih tinggi itu harus dengan pengawasan dokter. Karena kan pasti semakin kuat suatu konsentrasi antioksidan atau vitamin E, itu pun efek samping yang terjadi pun akan jadi semakin lebih banyak. Makanya perlu pengawasan. Nah, si retinol ini sebenarnya paling ringan. Kemudian kita juga memasukkan zat pembawanya untuk produk Gyut ini pun yang paling memoisturizer kulit gitu. Jadi pada kalau saat kita menggunakan retinolnya Gyut itu efek keringnya itu terkompromi ya, masih bisa tertolerable ya. Nah, memang pada beberapa orang yang memang belum pernah menggunakan retinol ataupun misalnya barrier kulitnya itu memang sudah sangat rusak, penggunaan retinolnya Gyut itu juga harus pelan-pelan. Jadi kita selalu sarankan pada orang-orang tertentu memang pelan-pelan nih, selang sehari atau selang 2 hari. Nah, baru kalau misalnya kulitnya udah stabil, udah kuat, tadi udah seimbang nih, nah boleh digunakan setiap hari. Oke. Jadi selang-seling sebaiknya ya dari awalnya ya, jangan langsung ya kalau takut itu terlalu kuat. Pada kondisi tertentu. Ya. Untuk Ariel, punya pengalaman salah pakai skincare nggak bikin efek buruk di wajah? Ada banget jangan-jangan sih. malah bikin efek cantik. Oke, silakan. Ada banget, jujur waktu aku zaman-zaman SMP SMA tuh gara-gara ngelihat teman-teman sekitar, orang-orang sekitar banyak yang pakai obat racikan dokter yang tadi dibahas, aku jadi ngerasa ada urgensi gitu, pengen juga deh punya kulit kinclong yang benar-benar bersinar, bercahaya gitu. Akhirnya aku coba ke salah satu dokter kulit dan ternyata nggak cocok di aku.
Walaupun ya itu seperti yang tadi bilang, kena omongan teman-teman, oh teman gue pakai ini bagus nih, gue coba juga ke sana gitu. Akhirnya aku coba, abis itu aku break out, kulitnya nggak Oh ya, karu-karuan. Untuk kayak ada setahun 2 tahun gak sih? Aku setahun 2 tahun aku bener-bener parah banget mukanya itu kayaknya tahun 2016. 2016 abis itu aku kapok banget ke dokter kulit. mhm. Oh ya, itu nanti fotonya Ganti diposting ya, Dit? produk skincare. Kenapa? Di posting fotonya boleh Lu nanti. posting yang pas breakout Gue cari gede-gedean ya, tuh. sumpah ada banget kok di masa-masa ketika setiap malam gue bersihin muka tuh sambil nangis, bener-bener nangis karena dulu aku kulitnya baik-baik aja, tiba-tiba aku perjing bener-bener di mana-mana, bener-bener semuka tuh itu Terus dia. Wow. Terus abis itu berhenti dari dokter itu gue tetap kekeh cari produk-produk skincare yang bisa dibilang harsh gitu untuk meredam acne prone skinnya, dan ternyata gagal terus menerus sampai akhirnya di titik tahun 2017 gue mulai cari-cari, ternyata itu semua kayaknya bisa mulai diperbaiki dari apa yang kita konsumsi gitu. Sejak saat itu aku mencoba banget untuk lebih aware akan apa yang aku makan, akan apa yang aku minum, semua yang aku konsumsi ke badan aku itu aku coba perbaiki lagi sambil cari skincare yang lebih neutral gitu. Dan ternyata sebenarnya proses penyembuhan acne prone skin sendiri adalah dari dalam sih, dari nutrisi yang aku ambil, dari suplemen yang aku makan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu tanya tuh aku lebih ada acne tuh hormonal acne aja gitu, every once in a while, you know when gitu. Iya, Tapi semua controllable gitu. Sisanya for the rest of the month sih kulit aku baik-baik aja karena itu gitu. Nutrisi dari dalam juga, makanya aku excited banget sama Giot karena selaras sama apa yang aku pegang dalam hidup ini gitu. Aku mau benar-benar memperbaikinya nutrisi, bukan memperbaiki yang rusak, tapi ya diperbaiki dari dalam biar nggak rusak gitu. Iya, biar sama-sama bekerja dengan baik semuanya dari luar dalam ya. Oke, jadi cara mengatasinya adalah asupannya diperbaiki juga gitu ya. Jangan kita cuma break dulu atau stop skincare-nya totally, dan asupan dari dalam dulu diperbaiki gitu ya. Dan aku kalau boleh sekalian nanya sama Dokter Arti, karena aku ngebahas itu takutnya ada teman-teman juga yang misunderstanding atau gimana, apakah hal itu bisa diaplikasikan ke semua orang atau memang ada beberapa orang yang emang harus ada obat dokter gitu, atau kayak harus ada treatment lebih selain dia ganti pola makan dan pola hidup dia gitu, Dokter Arti? Memang pada prinsipnya kalau untuk kesehatan kulit kan pastinya dari dalam dan dari luar itu juga harus sama-sama dikerjakan. Ya kalau misalnya ada orang pakai Giot terus kemudian pola makan dan pola hidupnya nggak baik, ya pasti hasilnya nggak akan optimal gitu. Kita pun nggak bakal mendapatkan kinclong ataupun kulit indah, sehat, seimbang yang kita inginkan gitu. Dan secara general berlaku untuk semua orang. Tapi pastinya kita mesti lihat lagi kebutuhan orang per orang. Ada beberapa orang misalnya secara genetik dia itu butuh vitamin E misalnya lebih banyak dan mesti disuplementasi oleh suplemen vitamin dari luar. Ataupun misalnya tadi vitamin D itu kan juga penting untuk barrier kulit ya. Nah itu juga nggak semua orang ternyata dapat dari sinar matahari atau dari makanan aja. Ada yang orang-orang tertentu perlu suplementasi vitamin D gitu. Nah jadi kita lihat kasus per kasus lagi nantinya. Walaupun secara general rekomendasinya sesama aja. Saya jadi ingat ada satu pepatah nih yang dipegang. Kebetulan aku pernah baca di buku, di rumah kan banyak buku-buku gizi, istri kan gila buku ya. Itu ada menarik banget, you are what you eat. Gitu, you are what you eat gitu. Jadi itu dalam banget sih, ya, dalam banget gitu. Jadi emang seolah-olah memang memperkuat stigma apapun yang berhubungan dengan kesehatan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, sangat ditentukan oleh makanan gitu. Kita bisa memprediksi ke depannya akan jadi apa dari makanan yang dia makan sekarang. Gitu. Iya, betul. Dan ilmunya sekarang mulai ke sana sih. Itu kenapa kan ada pemeriksaan yang dari kondisi badannya sekarang ketahuan tuh. Kemarin tuh makannya apa aja dan ke depannya akan menghadapi apa. Sehingga bisa di-adjust. Dan you have to change kebiasaan makan yang begini jadi untuk memperbaiki pencapaian. Gitu. Menarik ya? Betul. Setuju banget. Oke, terima kasih Ada, terima kasih tadi jawabannya Dr. Tompi, Dr. Arti juga. Ini segini aja, sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, ada 30 juta pertanyaan yang masuk
Di satu orang tuh kasih berapa juta gitu pertanyaan. Tapi memang waktunya kan terbatas, masih ada door prize dan lain sebagainya. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk semua jawabannya. Dan teman-teman media yang sudah bertanya tadi, semoga terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Saya rasa kalau belum terjawab, nanti masih bisa tanya langsung ke sosial medianya Good by Dr. T ya, atau mungkin langsung pengen tanya tentang gizi juga atau asupan nutrisi yang baik untuk kulit, bisa langsung ke Dr. Arti juga dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya tadi. Terima kasih, dan sekali lagi teman-teman media jangan kemana-mana karena masih ada door prize. Hadiahnya total 75 juta rupiah. Harganya gini, udah kulitnya gini, ABG banget nggak sih, Dok? Dengan ABG nyebelin ya. ABG nyebelin, gemesnya tuh gemes nyebelin. Oke, jangan lupa. Ini ada promo juga nih. Belanja jadi happy dengan kupon tambahan 20% dan produk dijamin ori. Hanya di JDID periode promo 3 September. Banyak banget promonya untuk produk ini. Yeay, ya. Ini kupon tambahan 20%. Oke, baiklah. Sebentar lagi akan ada Lucky Wheel. Jangan kemana-mana habis ini. Langsung. Thank you semua. Thank you. Thank you. Oke, siapa yang sudah menunggu dari tadi? Hadiah dari Good by Dr. T dengan nilai 70 juta rupiah. Tadi saya bilang untuk 10 orang pemenang ya, berupa voucher perawatan di Beautiful Clinic. Oh my God, semoga aku menang ya ampun, aku sudah lama nggak klinik, ya Allah, ke klinik. Aku rindu klinik. Aku terjebak di negara ini, saudara-saudara. Baiklah, sekali lagi hadiah dari Good by Dr. T dengan total nilai 75 juta rupiah untuk 10 orang pemenang berupa voucher perawatan di Beautiful Clinic Pakubuwono di Jakarta. Kita lihat siapa pemenangnya ya. Ini ada Lucky Wheels, oke? Silahkan kita putarkan ini roda-roda keberuntungan untuk 10 orang pemenang. Oke, silahkan mulai spin. Oke, Lucy, 9 lagi. Silakan Lucy. Silakan Lucy, silakan Lucky Wheel. Setelah Lucy ada Kiki Octaviana. Selamat untuk Kiki. Oke, berikutnya. Ada Lucy, ada Kiki, dan ada Yatin. Yeay. Oke, ada Lucy, ada Kiki, ada Yatin. Berikutnya. Dian Ayu. Selamat. Ini hadiahnya keren banget. Oke. 6 lagi. Anisha Saktian, berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 lagi. Ibu semua Sylvia. Oke. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. 2 lagi. Ada nama aku nggak di situ, Teh? Nanti kamu hadiahnya bareng aku. Kita main di film berikutnya. Kamu selesai 2, aku film mulai. Ini enggak.
Satu lagi. Nanti Ariel kita hadiahnya itu film dari Dr. Tompi, keren ya? Jadi adik kakak kalau nggak salah. Amin, amin, amin. Oke, Anjaya. Selamat untuk semua pemenang. Sudah ada 10 pemenang. Oke, ada Lucy, ada Kiki, ada Yatin, ada Dia Ayu, Siska, Anishka, Sylvia, Sarah, Rangga, dan Sheila. Selamat untuk para pemenang mendapatkan hadiah. Pokoknya tadi sudah saya sebutkan totalnya adalah 75 juta rupiah. Nama sudah dicatat oleh panitia dan akan segera dihubungi setelah acara untuk penyerahan hadiahnya ya. Yang belum dapat, jangan sedih. Kalian juga akan dapat, masih ada goodie bag menarik persembahan Good by Dr. T untuk kalian. Jadi saya ingatkan lagi yang belum mengisi Google Form dengan lengkap segera isi atau hubungi ke nomor telepon yang tertera di invitation ya. Khusus hanya untuk rekan-rekan media yang hadir di press conference ini. Baiklah, acara sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan sukses untuk Dr. Tompi dan juga Dr. Arti. Sukses untuk Good. Semoga semakin banyak laki, perempuan, berbagai usia di Indonesia yang semakin sehat kulitnya. Itu yang penting kan? Kinclong atau fresh atau seger atau bersinar itu bonusnya. Sehatin dulu kulitnya, itu yang paling penting ya, harus seimbang semuanya. Dan untuk Ariel, selamat menjadi Good Woman yang pertama di Indonesia. Dan sukses untuk karir kamu juga, sehat selalu ya. Nanti pokoknya film berikutnya kita berdua mesti banget, nggak mungkin kita nggak jadi adik kakak yang cuma beda 5 hari itu. Setuju. Udah beda tahun setengah deh, nggak mungkin adik kakak 5 hari. Kasihan ibunya nang kembar tapi beda 5 hari. Mules kali mamahnya 5 hari. Itu ibu aku duluan denger. Kamu, kita kan cocok jadi adik kakak, Tuhan ya nggak sih? Oke. Terima kasih semuanya saya ucapkan dan jangan lupa kunjungi website www.good.id atau di Tokopedia. Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Dan juga Shopee, jadi ID, toko online terpercaya di Indonesia, blibli.com, dan Lazada. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Sehat selalu. Bye. Bye. Kiss, kiss. Kiss, kiss. Boom.